Haleluya, bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita bisa berjumpa lagi bersama saya di dalam program renungan singkat. Hari ini kita mau bersama-sama lagi merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau bersama-sama lagi belajar firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan menuntun setiap kehidupan kita untuk semakin hari kita semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan di dalam kita menjalani hari-hari kita. Puji nama Tuhan. Hari ini kita mau bersama-sama lagi merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Tuhan bekerja untuk kita. Haleluya. Kita bisa lihat kebenaran ini di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Saya akan bacakan buat kita semua. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Judul perenungan kita hari ini adalah Allah bekerja untuk kita. Di dalam setiap kehidupan kita sebagai manusia, tentu kita harus bekerja. Untuk kita bisa bertahan hidup, untuk kita bisa melanjutkan kehidupan kita harus bekerja. Karena dengan kita bekerja, kita dapat menghasilkan sesuatu. Di dalam pelayanan pun kita harus bekerja giat untuk melayani akan Tuhan. Di dunia sekuler, di tengah-tengah pekerjaan kita, profesi-profesi yang kita geluti, profesi-profesi yang kita jalani, kita juga harus bekerja sebaik mungkin untuk kita mendapatkan hasil yang baik juga. Nah, tapi tahukah saudara bahwa di dalam setiap kehidupan kita juga bukan hanya kita yang bekerja untuk diri kita, tapi Tuhan juga bekerja untuk hidup kita. Jelas firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jelas, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Untuk siapa? Untuk kita, untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi kita bisa melihat bagaimana Allah sungguh sangat mengasihi setiap kehidupan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita untuk berjalan sendiri, tapi Tuhan mau bekerja untuk setiap kehidupan kita. Bahkan jelas di dalam ayat yang ke-28 ini dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi Allah tidak pernah bekerja untuk mendatangkan kecelakaan. Sebaliknya, Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi setiap kehidupan kita. Nah, menjadi pertanyaan, bagaimana supaya Allah bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidup kita? Tentu kita semua mau Allah bekerja ya di dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan. Tapi menjadi pertanyaan, bagaimana supaya Allah itu bekerja dalam hidup kita? Bagaimana supaya hal-hal baik itu datang dalam setiap kehidupan kita? Nah, di dalam ayat yang ke-28 ini ada dua hal yang kita bisa sama-sama pelajari. Yang pertama, kita bisa lihat bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Yang pertama, bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi hal pertama, jika kita ingin Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan, jika kita ingin melihat hal-hal baik daripada Tuhan, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus hidup mengasihi Tuhan. Bahkan kalau kita mau melihat di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam ayat yang lain dikatakan bahwa hukum yang utama dan terutama itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Itu adalah sebuah gambaran bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kita. Kenapa kita harus mengasihi Tuhan? Karena firman Tuhan mengatakan bahwa bukan kita yang mengasihi Tuhan, tapi Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kita, sehingga kita wajib juga untuk mengasihi Tuhan. Bahkan jelas di dalam ayat yang ke-28 dalam Roma pasal yang ke-8 ini dikatakan bahwa Allah akan bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Bagaimana cara kita mengasihi Tuhan? Kita mengasihi Tuhan adalah dengan cara kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita mengasihi Tuhan adalah dengan kita mengasihi sesama manusia. Bukti kita mengasihi Tuhan adalah kita mengasihi sesama manusia. Tidak mungkin kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, tapi kita tidak mengasihi sesama manusia. Jadi hal pertama, kalau kita ingin melihat hal-hal baik daripada Tuhan, hal pertama kalau kita ingin melihat Tuhan melakukan hal-hal baik dalam hidup kita adalah
kita hidup mengasihi Tuhan. Dan yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Di dalam ayat yang ke-28, kalimat selanjutnya dikatakan seperti ini. Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kebaikan-kebaikan, hal-hal baik, pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, itu akan Tuhan berikan kepada mereka yang mengasihi Dia. Dan yang kedua, mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apa sih rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita? Orang-orang seperti apa sih yang dimaksudkan adalah orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah? Ada dua rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama adalah panggilan Tuhan dalam setiap kehidupan kita adalah panggilan khusus dan panggilan umum. Yang pertama adalah panggilan umum dulu. Panggilan umum itu adalah panggilan atau rencana Tuhan yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya, adalah panggilan yang sama. Yaitu apa? Untuk menjadi berkat, untuk menjadi garam, untuk menjadi terang dunia. Itu adalah perintah, panggilan Tuhan, rencana Tuhan secara umum di dalam setiap kehidupan kita. Kita harus menjadi berkat, kita harus menjadi terang, kita harus menjadi garam dunia. Dan yang kedua, panggilan khusus. Panggilan khusus ini adalah sesuatu yang Tuhan taruhkan di dalam hati kita masing-masing. Dari orang yang satu berbeda dengan orang yang lain. Ada yang dipanggil untuk menjadi seorang pelayan Tuhan. Ada yang dipanggil untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Ada orang yang dipanggil untuk menjadi seorang dokter. Ada orang yang dipanggil untuk menjadi seorang tentara. Ada orang yang dipanggil untuk menjadi polisi. Ada orang yang dipanggil untuk menjadi pengusaha. Nah, itu adalah panggilan-panggilan khusus yang Tuhan berikan di dalam setiap individu-individu masing-masing. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk saling melengkapi. Tujuannya adalah untuk saling menyempurnakan. Dan tujuan umumnya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, orang percaya, anak Tuhan yang sudah hidup di dalam rencana Tuhan, menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam, dan di dalam setiap kehidupan sehari-harinya dia melakukan kebenaran firman Tuhan, dia mengasihi Tuhan, percaya bahwa hal-hal baik daripada Tuhan akan Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita hidup mengasihi Tuhan, percaya bahwa Tuhan akan bekerja di dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan. Pesan firman Tuhan hari ini adalah, jika kita mau melihat Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidup kita, hidup mengasihi Tuhan dan hidup di dalam rencana Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.